Tunggu saja, Kinanti. Rumah gubukmu ini bakal rata dengan tanah. Aku sudah telepon orang dalam dinas tata kota. Teriak Miranda dengan wajah merah padam. Jari telunjuknya yang dipenuhi cincin emas menuding lurus ke wajahku. Ia tertawa penuh kemenangan. Membayangkan dinding rumahku dihantam bola besi penghancur. Biar kamu tahu rasa, jangan macam-macam sama orang kaya lama, hinanya lagi. Miranda begitu yakin dia akan menang. Dia begitu yakin laporannya akan membuatku hancur lebur. Namun, wanita sombong itu tidak pernah menduga bahwa laporan yang ia tulis dengan penuh kebencian itu justru 3 hari lagi akan menjadi petaka yang membuat garasi mewahnya sendiri. Halo Sobat Dira Story, semoga kalian semua selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah hari ini. Coba absen dulu di kolom komentar. Dari kota mana saja kalian menyimak kisah panas hari ini? Bagi sebagian orang, suara mesin molen pengaduk semen dan denting palu yang menghantam paku mungkin adalah polusi suara yang menyebalkan. Tapi bagiku, Kinanti, suara-suara itu adalah simfoni terindah di pagi hari. Aku berdiri di teras lantai 2 yang belum berkeramik, menyesap teh hangat sambil memandangi para tukang yang sedang bekerja cekatan di bawah sana. Debu semen yang beterbangan samar-samar tertimpa sinar matahari pagi terlihat seperti serbuk emas di mataku. Ini bukan sekadar tumpukan bata dan adukan pasir. Ini adalah rumah warisan bapak dan ibu. Setelah 5 tahun menabung dari hasil kerja kerasku sebagai desainer interior, akhirnya aku bisa merenovasi rumah tua ini. Aku ingin mempertahankan jiwa klasik bangunan ini, namun memberinya sentuhan modern agar layak huni untukku dan Damar, suamiku. Mbak Kinan, awas mundur dikit, mau pasang bekisting. Seru Pak Ujang, mandor kepercayaanku, dari bawah. Aku tersenyum dan melangkah mundur, merapikan ujung pashmina warna sage green yang sedikit tertiup angin. Semuanya berjalan lancar. Targetku, bulan depan rumah ini sudah bisa ditempati sepenuhnya tanpa ada lagi bocor atau rayap yang menggerogoti kusen jendela. Hatiku hangat membayangkannya. Namun, kedamaian itu tidak berumur panjang. Sebuah suara klakson panjang yang memekakan telinga merobek udara pagi yang cerah. Bukan klakson motor atau mobil biasa, tapi klakson mobil besar yang ditekan tanpa jeda, seolah pengemudinya sedang melampiaskan amarah lewat tombol kemudi. Tin! Aku mengernyit. Suara itu berasal dari jalan depan rumah. Gegas aku menuruni tangga darurat yang terbuat dari kayu, setengah berlari menuju gerbang depan. Di sana, sebuah truk engkel yang membawa muatan pasir pesanan Pak Ujang sedang berhenti dalam posisi serba salah. Mesinnya menderu-deru tertahan. Sementara tepat di depannya, sebuah SUV putih besar nan mengilap, mobil yang harganya mungkin setara dengan biaya renovasi rumahku, terparkir miring, memakan hampir separuh badan jalan komplek yang memang tidak terlalu lebar. Itu mobil Miranda, tetangga depan rumahku. Ada apa ini, Pak? Tanyaku pada sopir truk yang terlihat bingung dan berkeringat. Ini, Bu Kinan. Saya nggak bisa lewat. Mobil di depan itu parkirnya terlalu nengah. Kalau saya paksa masuk, bisa baret nanti. Jawab sopir itu sambil menggaruk kepala yang tertutup topi lusuh. Aku menghela napas panjang. Ini bukan pertama kalinya. Sejak hari pertama tukang datang, Miranda seolah punya agenda pribadi untuk mempersulit segalanya. Aku melangkah menyeberangi jalan, menuju pagar rumah mewah bercat emas dengan pilar-pilar raksasa ala Eropa itu. Permisi, Mbak Miranda? Panggilku sopan di depan gerbangnya yang menjulang tinggi. Tak butuh waktu lama, pintu jati ukiran Jepara itu terbuka kasar. Miranda keluar. Ia mengenakan daster sutra warna merah menyala yang terlihat sangat mahal. Namun wajahnya sudah penuh dengan riasan tebal meski ini baru pukul 8 pagi. Alisnya menukik tajam, siap menyemburkan api. Apalagi sih, Kinanti? Berisik banget dari tadi. Sentaknya tanpa basa-basi. Maaf ganggu, Mbak. Itu? Truk pasir saya nggak bisa lewat karena mobil Mbak Miranda parkirnya agak maju ke jalan. Boleh tolong digeser sedikit saja masuk ke garasi? Pintaku dengan nada selembut mungkin. Aku tahu watak Miranda. Api tidak bisa dilawan dengan api. Miranda melotot. Ia berkacak pinggang, gelang-gelang emas keroncong di tangannya bergemerincing nyaring, seolah ikut memarahi aku. Geser? Enak aja kamu nyuruh-nyuruh. Kamu tahu nggak? Kemarin mobilku itu kena debu semen dari tukangmu. Siapa yang mau tanggung jawab kalau cat mobilku rusak? Hah? Mbak,
Kami sudah pasang jaring pengaman debu setinggi 3 meter loh. Aku menunjuk paranet hitam yang membungkus area renovasiku. Dan truk itu cuma mau lewat sebentar buat nurunin pasir. Habis itu pergi. Enggak. Aku nggak mau geser. Biar saja trukmu itu nunggu sampai kiamat. Miranda mengibaskan tangannya dengan angkuh. Lagian kamu itu renovasi nggak tahu diri banget sih. Rumah warisan butut begitu dipoles-poles. Bikin bising, bikin kotor, bikin ilfeel satu komplek. Darahku mulai berdesir naik ke kepala. Menghina renovasiku, aku masih bisa terima. Tapi menghina rumah peninggalan orang tuaku sebagai rumah butut? Itu sudah keterlaluan. Aku menarik napas dalam, mencoba menahan emosi agar tidak meledak di tengah jalan. Mbak Miranda, suaraku mulai tegas, tatapanku menajam. Jalan ini adalah fasilitas umum. Bukan garasi pribadi Mbak. Hak tetangga lain untuk lewat juga ada. Kalau Mbak nggak mau geser, terpaksa saya minta tolong Pak RT atau Satpam untuk menegur. Mendengar ancaman halusku, mata Miranda menyipit licik. Ia maju selangkah, menipiskan jarak di antara kami. Aroma parfum menyengat menusuk hidungku. Oh, berani bawa-bawa Pak RT sekarang? Kamu pikir aku takut? Desisnya pelan namun berbisa. Asal kamu tahu ya, Kinanti. Aku perhatikan bangunan barumu itu. Tembok sampingmu itu. Kok rasanya terlalu maju ya? Jantungku berdegup aneh. Maksud Mbak apa? Saya membangun sesuai IMB. Halah, IMB apaan? Paling juga nyogok. Tuduhnya sembarangan. Miranda tiba-tiba mengeluarkan ponsel keluaran terbaru dari saku dasternya. Ia berjalan ke tengah jalan, lalu memotret sisi depan rumahku, sisi samping, hingga posisi tiang-tiang beton yang baru dicor. Cekrek, cekrek, cekrek. Mbak mau ngapain? Tanyaku. Kali ini rasa was-was mulai merayap di dada. Miranda tersenyum miring. Senyum yang tidak mencapai matanya. Ia menatap layar ponselnya, mengecek hasil foto, lalu menatapku dengan sorot mata merendahkan yang membuat bulu kuduku berdiri. Kamu mau main aturan sama aku, Kinanti? Oke, ayo kita main, ucapnya dingin. Nikmati saja pemandangan tiang-tiang beton itu selagi bisa. Karena besok, atau lusa aku pastikan bangunan norakmu ini bakal ditempeli segel kuning dan diratakan dengan tanah. Ia berbalik badan, mengibaskan rambutnya yang baru disasak, lalu berjalan masuk ke istananya tanpa memindahkan mobil sedikitpun. Pintu gerbang dibanting keras di depan wajahku. Blam. Aku terpaku di aspal panas. Ancaman itu terdengar sangat serius. Bukan sekadar gertakan sambal ibu-ibu komplek yang sedang PMS. Ada kebencian murni dalam nada bicaranya tadi. Aku menelan ludah yang terasa pahit. Firasat buruk mulai menggelayuti benakku. Apa yang akan dia lakukan dengan foto-foto itu? Aroma mentega wisman dan bubuk spekoek yang hangat masih tercium samar di ujung hidungku, sisa dari aktivitas di dapur semalam. Aku menatap kotak kardus hardbox berwarna merah marun di tanganku dengan perasaan campur aduk. Di dalamnya, tersusun rapi lapis legit premium buatan tangan ibuku. Resep turun-temurun yang biasanya hanya keluar saat lebaran. Ini bukan sekadar kue. Ini adalah bendera putih. Simbol gencatan senjata yang kusiapkan dengan hati-hati untuk Miranda. Damar, suamiku, sempat melarang. Buat apa, Kinan? Orang seperti dia nggak akan mempan di sogok kue. Katanya tadi pagi sebelum berangkat kerja. Tapi aku bersikeras. Aku percaya, sekeras-kerasnya hati batu, pasti bisa terkikis oleh tetesan air kebaikan. Aku tidak ingin hidup bertetangga dalam suasana perang dingin selamanya. Renovasi rumah ini seharusnya membawa berkah, bukan musuh. Aku melangkah keluar pagar, menyeberangi jalan aspal yang mulai memanas di panggang matahari pukul 10. Gerbang rumah Miranda tertutup rapat. Satpam rumahnya, Pak Asep, sedang duduk terkantuk-kantuk di pos jaga. Pak Asep, sapaku pelan. Pria parubaya itu tersentak, lalu buru-buru membenarkan topi seragamnya. Bu Kinan, ada apa, Bu? Ini, Pak, titip buat Ibu Miranda ya. Salam dari saya, bilang saja tetangga depan mau silaturahmi. Semoga Ibu suka. Ujarku sambil menyodorkan bungkusan cantik itu lewat celah pagar. Pak Asep menerima dengan ragu, matanya melirik cemas ke arah pintu utama rumah majikannya. Iya, Bu.
Nanti saya sampaikan. Tapi, ya begitulah, ibu lagi bad mood dari kemarin. Nggak apa-apa, Pak. Makasih ya. Aku berbalik pulang dengan perasaan sedikit lebih lega. Setidaknya, aku sudah berusaha. Bola sekarang ada di tangan Miranda. Namun, harapan itu hancur berkeping-keping kurang dari 2 jam kemudian. Saat aku hendak menyapu halaman depan dari debu sisa adukan semen, mataku menangkap sesuatu yang janggal di tong sampah besar berbahan stainless steel di depan pagar rumah Miranda. Tutup tong itu sedikit terbuka, diganjal oleh sebuah benda berwarna merah marun yang sangat familiar. Dadaku berdegup kencang. Penasaran, aku berjalan mendekat, berpura-pura memungut daun kering di jalan. Mataku memanah seketika. Itu kotak kueku. Kondisinya mengenaskan. Kotak yang kupilihkan pitanya dengan teliti itu kini penyok, tergeletak miring di antara tumpukan kulit buah naga dan popok bayi bekas. Isinya, lapis legit yang kubuat dengan penuh cinta itu hancur berantakan, seolah baru saja dibanting dengan sengaja sebelum dilempar ke tempat sampah. Tidak dimakan sepotong pun. Bahkan plastiknya belum dibuka. Rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang menampar pipiku bolak-balik. Penghinaan ini begitu sunyi, tapi suaranya lebih keras daripada teriakan. Dia bukan hanya menolak kueku. Dia membuang harga diriku ke tempat sampah. Sabar, Kinan. Bisikku pada diri sendiri, menahan air mata yang mendesak keluar. Aku berbalik badan, tak ingin Miranda melihatku menangis dari balik jendelanya. Tapi, hari itu ternyata menyimpan kejutan yang jauh lebih buruk daripada sekadar kue yang dibuang. Sore harinya, saat langit mulai berubah jingga kemerahan, sebuah sepeda motor berplat merah berhenti tepat di depan pagar rumahku yang setengah jadi. Pengendaranya mengenakan seragam dinas pemerintah daerah berwarna kaki, lengkap dengan name tag di dada. Wajahnya datar, tanpa ekspresi. Permisi. Apa benar ini kediaman Ibu Kinanti Larasati? Tanyanya formal. Aku yang sedang mengawasi tukang memasang keramik teras, segera mendekat. Benar, Pak. Saya sendiri. Ada apa ya? Pria itu mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal berukuran besar dari tas kulitnya. Di pojok kiri atas amplop itu, tercetak lambang daerah dan tulisan tebal yang membuat darahku berdesir dingin. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan. Surat peringatan dari dinas, Bu. Mohon tanda tangan di sini sebagai bukti terima, ucapnya sambil menyodorkan lembar ekspedisi. Tanganku gemetar saat memegang pulpen. Tanda tanganku terlihat seperti cakar ayam yang gugup. Setelah petugas itu pergi, aku berdiri mematung di tengah halaman yang berantakan. Amplop itu terasa berat di tangan, seolah berisi timah panas. Perlahan, kurobek segel amplop itu. Suara kertas yang terkoyak terdengar sangat nyaring di telingaku yang berdenging. Aku menarik keluar lembaran surat di dalamnya. Mataku menyapu baris demi baris kalimat birokratis yang kaku itu, hingga terpaku pada paragraf inti yang dicetak dengan huruf tebal. Peringatan pertama, SP1, nomor 640, SP1TR 9, 2024. Berdasarkan laporan masyarakat dan pantauan lapangan, ditemukan adanya indikasi pelanggaran garis sempadan bangunan, GSB, pada proyek renovasi rumah saudara. Bangunan sisi depan dan samping kanan dinyatakan menjorok 1 meter melewati batas tanah yang diizinkan, memakan bahu jalan tanah negara. Saudara diperintahkan untuk menghentikan kegiatan konstruksi secara total dan membongkar mandiri bagian bangunan yang melanggar dalam waktu 7x24 jam sejak surat ini diterbitkan. Apabila tidak diindahkan, tim penertiban kota akan melakukan pembongkaran paksa. Duniaku runtuh seketika. Kertas di tanganku terlepas, melayang jatuh ke atas tumpukan pasir. Kakiku lemas. 1 meter? Bagaimana mungkin? Aku merenovasi tepat di atas pondasi lama warisan Bapak. Tidak ada 1 sentimeter pun yang kumajukan. Kinan? Kenapa bengong di situ? Suara bariton damar menyentakku. Suamiku baru saja turun dari ojek online, masih lengkap dengan tas ransel kerjanya. Melihat wajahku yang pucat pasi seperti mayat, Damar langsung melempar tasnya dan berlari menghampiri. Ia memungut kertas yang jatuh di pasir, membacanya dengan cepat. Wajah tenang Damar berubah merah padam dalam hitungan detik. Rahangnya mengeras, urat-urat lehernya menonjol menahan amarah. Ini gila. Desis Damar, suaranya bergetar menahan emosi. Melanggar 1 meter?
Dari mana hitungannya? Kita punya sertifikat hak milik. Kita punya IMB lama. Siapa yang bikin laporan ngawur begini secepat ini? Aku tidak sanggup menjawab. Tenggorokanku tercekat. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya tumpah membasahi pipi. Bayangan rumah impian kami diratakan oleh buldoser menari-nari mengerikan di kepalaku. Damar meremas surat itu hingga lecek. Napasnya memburu. Ini pasti ulah dia. Damar tidak bertanya, dia menyatakan fakta. Ia menoleh tajam ke seberang jalan, ke arah rumah megah bercat emas itu. Dan benar saja, di lantai 2 rumah Miranda, tirai jendela kamar utamanya sedikit tersibak. Di sana, di balik kaca yang gelap, sesosok wanita berdiri bersedekap dada. Meski jarak kami cukup jauh, aku bisa melihat dengan jelas seringai di wajahnya. Miranda menatap kami. Ia tidak bersembunyi. Ia justru ingin kami tahu bahwa dialah dalangnya. Tatapannya seolah berkata, "Sudah kubilangkan, Kinanti, rumahmu akan rata dengan tanah." Damar hendak melangkah menyeberang jalan, emosinya sudah diubun-ubun. Tapi aku menahan lengannya kuat-kuat. "Jangan, Mas. Jangan sekarang. Itu yang dia mau. Dia mau kita ngamuk supaya dia punya alasan lapor polisi. Tapi dia sudah keterlaluan. Kinan, ini fitnah. Dia mau mematikan kita." Di seberang sana, Miranda perlahan menutup tirai jendelanya kembali. Pertunjukan babak pertama selesai, dan dia memimpin skor dengan telak. Sementara aku dan Damar berdiri di tengah puing-puing harapan, memegang selembar kertas yang bisa menghancurkan masa depan kami dalam 7 hari ke depan. Pagi itu, udara di komplek Gria Asri terasa berbeda. Bukan karena cuaca, matahari bersinar terik seperti biasa, tapi karena atmosfer yang mendadak berubah menjadi sedingin kutub utara setiap kali aku melangkahkan kaki keluar pagar. Biasanya, pukul 6 pagi adalah waktu favoritku berbelanja di gerobak sayur Mang Ujang yang mangkal di ujung gang. Itu adalah arena sosial, tempat bertukar sapa dan resep masakan dengan ibu-ibu tetangga. Namun hari ini, gerobak sayur itu terasa seperti ruang sidang di mana aku adalah terdakwa tunggalnya. Saat aku mendekat, obrolan riuh yang tadinya terdengar dari kejauhan mendadak senyap. Hening. Seperti kaset rusak yang tiba-tiba dimatikan. Bu Darni, tetangga selisih 2 rumah yang biasanya ramah dan sering memuji desain hijab aku, tiba-tiba sibuk memilah-milah bayam tanpa menoleh sedikit pun. Bu Siska, yang minggu lalu baru saja kumintai tolong mencicipi kue, langsung memutar badan membelakangiku, berbisik pelan pada tetangga di sebelahnya. "Pagi, Bu Darni, Bu Siska." Sapaku, mencoba tersenyum meski bibirku terasa kaku. Hening. Hanya suara lalat yang berdengung di atas tumpukan ikan asin. Beberapa detik yang menyiksa berlalu sebelum Bu Siska akhirnya menjawab, tanpa menatap mataku. Gumamnya pendek, lalu buru-buru membayar belanjaannya dan pergi setengah berlari, seolah-olah aku membawa virus menular. Sayup-sayup, saat mereka menjauh, telingaku menangkap potongan kalimat yang membuat dadaku sesak. Iya, katanya nyogok orang dinas biar izinnya keluar. Dan, pantas uangnya banyak, ternyata ngambil tanah jalan. Darahku berdesir panas. Fitnah itu sudah menyebar lebih cepat dari kecepatan cahaya. Aku pulang dengan keranjang belanja yang kosong dan hati yang penuh luka. Sesampainya di rumah, ponselku di meja makan bergetar hebat tanpa henti. DRRT, DRRT, DRRT. Notifikasi grup WhatsApp warga komplek masuk bertubi-tubi seperti tembakan senapan mesin. Tanganku gemetar saat membuka layar. Mataku membelalak membaca pesan yang baru saja dikirim oleh kontak bernama Miranda. Miranda, Blok A4. "Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon hati-hati ya kalau lewat depan rumah Kinanti. Pondasinya itu loh, makan jalan banget. Saya dapat info valid, gara-gara bangunan dia yang maju itu, saluran air utama kita jadi kejepit. Pantesan kemarin hujan sebentar saja jalanan langsung becek. Kalau dibiarkan, musim hujan nanti kita semua yang tenggelam." Di bawah pesan itu, Miranda mengirimkan foto selokan di depan rumahku yang memang sedikit tergenang air sisa hujan semalam. Padahal, genangan itu terjadi karena sampah plastik yang menumpuk, bukan karena pondasiku. Balasan dari warga lain bermunculan dengan nada emosi. "Pak Hendra, Blok B2, waduh, nggak bisa dibiarkan ini. Harus ditindak. Bu Yayuk, Blok A1, egois banget sih.
Mentang-mentang punya duit renovasi, tetangga dikorbanin. Aku melempar ponsel itu ke sofa. Rasanya ingin menjerit. Ini pembunuhan karakter yang sistematis. Miranda tidak hanya menyerang fisik bangunanku, dia sedang menghancurkan nama baikku dan damar di lingkungan tempat kami tinggal. Kinan, keluar kamu. Teriakan cempreng itu menembus dinding rumah. Itu suara Miranda. Tapi kali ini, dia tidak sendirian. Ada suara gemuruh langkah kaki dan gumam banyak orang yang menyertainya. Aku mengintip dari balik jendela. Jantungku serasa copot. Di depan pagar rumahku yang setengah jadi, Miranda berdiri berkacak pinggang di tengah jalan. Ia mengenakan setelan olahraga velour warna pink menyala, kacamata hitam bertengger di kepalanya, tampak seperti komandan perang yang memimpin pasukan. Di belakangnya, sekitar 10 orang warga, termasuk beberapa ibu-ibu yang tadi pagi mendiamkanku di tukang sayur, berdiri dengan wajah masam. Keluar, Kinanti. Jangan ngumpet di dalam, teriak Miranda lagi, tangannya menunjuk-nunjuk ke arah tembok rumahku. Jelaskan sama warga, kenapa kamu bikin susah satu komplek? Damar yang sedang bekerja di ruang tengah langsung melompat bangun. Wajahnya tegang. Biar aku yang hadapi, ujarnya tegas, melangkah cepat menuju pintu. Aku mengekor di belakangnya, takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Begitu pintu terbuka, hawa panas langsung menerpa wajah kami. Tatapan puluhan mata itu terasa menusuk. Ada apa ini ribut-ribut, Bu Miranda? Bapak-bapak? Tanya Damar dengan suara yang diusahakan tenang, meski tangannya mengepal di sisi tubuh. Miranda maju selangkah, dagunya diangkat tinggi. Gak usah pura-pura bego. Damar, lihat tuh. Ia menunjuk ke arah selokan di depan rumahku. Gara-gara pondasi rumahmu yang maju itu, aliran air jadi mampet. Tetangga sebelah sana komplain airnya meluap masuk garasi. Kamu mikir nggak sih kalau renovasi? Bu Miranda, tolong jangan asal tuduh. Potong Damar, suaranya mulai meninggi. Pondasi kami sesuai aturan. Genangan itu karena sampah yang belum diangkut petugas, bukan karena bangunan kami. Halah, alasan? Sergah seorang bapak-bapak berbaju batik yang berdiri di samping Miranda. Itu Pak Burhan, tetangga yang selama ini ku kenal pendiam tapi mudah terhasut. Saya lihat sendiri patokmu itu maju, Mas Damar. Surat dari Pemda juga sudah turun kan? Itu bukti kalau kalian salah. Betul. Jangan mentang-mentang punya kenalan pejabat terus bisa seenaknya ambil tanah warga. Timpal Budarni dengan nada sinis yang menyakitkan hati. Aku memberanikan diri maju, berdiri di samping Damar. Pak, Bu, demi Allah kami tidak menyogok siapa-siapa. Kami sedang mengurus sanggahan ke dinas karena kami yakin ukuran kami benar. Ah, basi, potong Miranda kasar. Ia berbalik menghadap warga, merentangkan tangannya secara teatrikal. Bapak Ibu lihat sendiri kan? Mereka masih ngeles. Padahal bukti sudah jelas di depan mata. Rumah ini biang kerok banjir. Rumah ini cacat hukum. Miranda kembali menatapku, matanya berkilat penuh kemenangan. Ia tahu ia telah berhasil menguasai opini publik. Ia berhasil membuatku terisolasi di rumahku sendiri. Tidak ada satupun tetangga yang membela kami. Tukang-tukang bangunan kami bahkan berhenti bekerja. Duduk mojok ketakutan melihat massa yang mulai emosi. Situasi memanas. Beberapa pemuda yang entah datang dari mana mulai ikut nimbrung di barisan belakang, memanaskan suasana dengan celetukan-celetukan provokatif. Bongkar ajalah kalau bikin susah. Iya, robohin pagarnya biar airnya lancar. Damar merentangkan tangan melindungi tubuhku, mundur selangkah mendekati pintu. Kami benar-benar tersudut. Logika sudah mati di sini, digantikan oleh emosi massa yang dibakar oleh bensin fitnah Miranda. Tiba-tiba, Pak Burhan maju lagi, wajahnya merah padam termakan hasutan. Ia menunjuk lurus ke hidung Damar. Bu Miranda benar, geramnya, suaranya berat dan mengancam. Kita nggak butuh surat-suratan lagi. Kalau sampai besok bangunan ini masih berdiri dan menghalangi jalan, jangan salahkan kami kalau warga bertindak sendiri. Setuju. Kita demo saja besok. Bawa palu godam sekalian. Sahut suara lain dari kerumunan. Miranda tersenyum puas, melipat tangannya di dada sambil menatapku dengan tatapan mematikan. Massa mulai bergerak maju, merapat ke pagar seng proyek kami, siap meledak kapan saja.
Suara detak jam dinding di ruang tamu rumah Pak Prasetyo, sang ketua RT, terdengar seperti dentuman palu godam di telingaku. Tik, tok, tik, tok. Setiap detiknya seolah menghitung mundur sisa waktu nasib rumahku. Udara di ruangan berukuran 3x4 meter itu terasa sesak dan panas, meski kipas angin di langit-langit berputar kencang. Di atas meja kaca, 5 gelas teh manis hangat tersaji utuh, uapnya menari-nari di udara, tak ada satupun yang berani menyentuhnya. Aku duduk meremas ujung gamisku hingga kusut. Sementara Damar duduk tegak di sampingku, rahangnya mengeras menahan gejolak emosi. Di hadapan kami, Miranda duduk dengan posisi kaki menyilang, dagu terangkat angkuh, seolah ia adalah ratu yang sedang memberi audiensi pada rakyat jelata yang membangkang. Namun, yang membuat nyaliku menciut bukan Miranda, melainkan pria di sebelahnya. Pria itu berumur sekitar 50-an, mengenakan setelan jas abu-abu mengilap yang sedikit kekecilan di bagian perut. Rambutnya disisir klimis dengan minyak berlebih. Ia memperkenalkan diri sebagai Pak Haryono, konsultan hukum, kepercayaan keluarga Miranda. Di hadapannya, tertumpuk dokumen-dokumen tebal yang membuat meja kaca Pak RT terlihat ringkih. Jadi begini, Pak RT. Suara Pak Haryono berat dan serak, penuh penekanan yang dibuat-buat. Ia membuka salah satu map, menunjuk pasal-pasal yang dilingkari stabilo merah. Klien saya, Ibu Miranda, sudah sangat bermurah hati mau datang ke sini untuk mediasi. Padahal, secara hukum, posisi saudara Damar dan Ibu Kinanti ini sudah bisa dibilang, tamat. Pak Prasetyo, pria tua yang santun dan menghindari konflik, tampak gugup. Ia membetulkan letak kacamatanya berulang kali. Ya maksud saya mengumpulkan kita di sini supaya ada jalan tengah. Pak Haryono, kita kan bertetangga? Masa harus ribut-ribut sampai demo? Jalan tengah itu ada harganya, Pak RT, potong Miranda cepat. Matanya menatapku tajam, bibirnya menyunggingkan senyum sinis. Kalian pikir tekanan batin yang saya alami selama ini gratis? Debu semen kalian bikin saya sesak napas. Suara bising tukang bikin migrain saya kambuh. Dan sekarang, banjir? Kalian merusak kualitas hidup saya. Damar menarik napas panjang, mencoba tetap rasional. Bu Miranda, soal debu dan bising, itu risiko renovasi dimanapun. Kami juga sudah izin tetangga kanan kiri sebelum mulai. Soal banjir, itu belum terbukti karena bangunan kami. Brak! Pak Haryono menggebrak meja dengan telapak tangannya yang lebar. Teh di dalam gelas berguncang hebat. Sebagian tumpah membasahi taplak meja. Aku tersentak kaget. Jantungku serasa berhenti berdetak. Jangan berdebat soal teknis dengan saya, Pak Damar, bentak Pak Haryono. Ia menarik selembar kertas yang penuh dengan stempel basah. Lihat ini. Surat peringatan dari Dinas Tata Kota sudah keluar. Itu bukti hukum mutlak. Bangunan Anda ilegal. Titik. Anda melanggar Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum. Ancamannya bukan cuma bongkar, tapi pidana kurungan. Kata, pidana, menggema mengerikan di ruangan itu. Pak RT semakin menciut di kursinya. Damar terdiam, wajahnya merah pada menahan amarah yang meletup-letup. Ia kalah argumen, bukan karena ia salah, tapi karena lawan bicaranya menggunakan bahasa hukum untuk memelintir fakta. Pak Haryono kembali menyandarkan punggungnya, tersenyum licik melihat kami terdiam. Tapi, seperti kata Ibu Miranda tadi, beliau masih punya hati. Beliau bersedia mencabut laporannya ke warga dan menghentikan proses eksekusi di dinas, asalkan ada itikat baik. Itikat baik seperti apa? Tanya Damar lirih, suaranya parau. Miranda memajukan tubuhnya. Aroma parfumnya yang menyengat menusuk hidungku, membuat perutku mual. Ia menatap lurus ke manik mata Damar, lalu beralih padaku. Ganti rugi, ucap Miranda dingin. 100 juta rupiah. Mataku membelalak lebar. Apa? Jeritku tanpa sadar. 100 juta? Untuk apa? Mbak, itu pemerasan namanya. Jaga mulutmu, Kinanti, sentak Miranda. Itu ganti rugi imaterial, kerugian psikologis, penurunan nilai properti rumah saya karena pemandangan kumuh dari renovasimu, dan biaya kompensasi untuk perbaikan saluran air yang kalian rusak. Kalau kamu nggak mau bayar, silakan. Biar ekskavator Pemda yang menyelesaikan. Ini gila. Damar menggeleng tak percaya.
Uang renovasi kami saja pas-pasan. Dari mana kami dapat uang segitu? Pak Haryono tertawa kecil. Suara tawa yang kering dan meremehkan. Ia menutup mapnya dengan gerakan santai. Itu bukan urusan kami, Pak. Jual saja aset yang ada. Atau, ya biarkan rumah itu rata dengan tanah. Pilihan ada di tangan Bapak. Suasana hening yang mencekam kembali menyelimuti ruangan. Aku menatap Pak RT, berharap ada pembelaan. Namun Pak Prasetyo hanya menunduk, tak berani menatap mata Miranda maupun pengacaranya. Di ruangan ini, hukum rimba berlaku. Siapa yang punya uang dan kuasa, dialah yang menang. Kami dijebak. Ini bukan mediasi. Ini adalah perampokan di siang bolong yang dibungkus dengan kertas bermeterai. Miranda tidak peduli soal garis sempadan atau banjir. Dia hanya ingin melihat kami hancur, secara mental dan finansial. Miranda berdiri, merapikan gaunnya yang tak kusut sedikit pun. Ia mengambil tas brandednya dari meja, lalu menatap kami dengan sorot mata pemenang. Saya sibuk, harus treatment di salon, ujarnya santai, seolah baru saja membicarakan menu makan siang. Kalian punya waktu 3 hari. Kalau uang itu belum ada di rekening saya sebelum Jumat siang, siap-siap saja melihat rumah impian kalian jadi puing. Ia melenggang keluar ruangan tanpa pamit, diikuti oleh Pak Haryono yang memberikan kartu namanya pada Damar sambil tersenyum mengejek. Pikirkan baik-baik, Pak. Daripada rugi bangunan, lebih baik rugi uang sedikit. Bisik pengacara itu sebelum menghilang di balik pintu. Damar tertunduk lesu, kedua tangannya menutupi wajah. Aku mengusap punggungnya yang bergetar, meski tanganku sendiri dingin sedingin es. 3 hari. Hanya 3 hari sebelum vonis itu jatuh. Di luar, langit mendung menggelayut hitam, seolah turut berduka atas matinya keadilan di kampung kami. Tapi di tengah keputusasaan itu, sebuah ide gila perlahan tumbuh di benakku. Jika hukum di meja ini bisa dibeli, maka aku harus mencari keadilan di tempat lain. Tempat di mana angka tidak bisa berbohong. Hembusan udara dari pendingin ruangan di lobi kantor pertanahan kota terasa menusuk tulang, namun keringat dingin tetap mengalir deras di punggungku. Aku duduk di deretan kursi tunggu berbahan besi yang dingin, meremas nomor antrean A045 hingga kertas kecil itu lembab. Suara mesin pencetak tiket antrean yang berbunyi ting-tong setiap 5 menit sekali terdengar seperti lonceng kematian. Sudah 2 hari berlalu sejak ancaman Miranda. Besok adalah batas waktu pembayaran uang, damai, 100 juta itu. Damar sedang berusaha meminjam uang ke koperasi kantornya dengan wajah putus asa. Tapi aku tidak bisa diam saja menunggu nasib. Instingku sebagai seorang desainer yang biasa bergelut dengan denah dan ukuran berteriak keras. Ada yang salah. Bukan pada bangunan kami, tapi pada situasi ini. Nomor antrean A045. Silakan ke loket 3. Suara panggilan otomatis itu menyentak lamunanku. Aku bangkit dengan kaki gemetar, berjalan menuju loket kaca di mana seorang petugas wanita parubaya sedang merapikan tumpukan berkas. Selamat siang, Bu. Ada yang bisa dibantu? Tanyanya ramah namun formal. Siang, Bu. Saya mau mengajukan permohonan pengecekan batas tanah dan melihat warkah tanah. Suaraku terdengar parau. Aku mengeluarkan sertifikat rumahku dan meletakkannya di meja. Ini sertifikat saya. Saya butuh data surat ukur yang paling detail. Kalau bisa site plan asli dari pengembang tahun 90-an untuk blok A perumahan Gria Asri. Petugas itu mengernyitkan dahi, menatapku dari balik kacamata bacanya. Untuk warkah dan site plan lama butuh proses, Bu. Biasanya 3 hari kerja baru bisa dilihat. Arsipnya ada di gudang belakang. Tolong, Bu. Potongku cepat. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata. Aku mencondongkan tubuh, menempelkan telapak tangan di kaca pembatas. Ini masalah hidup dan mati. Rumah saya mau dibongkar besok karena sengketa batas. Saya cuma butuh kepastian satu hal. Tolong bantu saya, Bu. Saya mohon. Melihat kepanikan yang nyata di mataku, atau mungkin karena wajahku yang pucat pasi seperti orang sakit, hati petugas itu luluh. Ia menghela napas panjang, lalu melirik kanan kiri memastikan atasannya tidak melihat. Tunggu sebentar ya. Saya coba carikan arsip digitalnya dulu. Kalau ada scan-nya, Ibu bisa lihat di layar. Tapi janji jangan difoto ya, cuma boleh dicatat. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak.
bisikku penuh syukur. Menit-menit berlalu terasa seperti jam. Suara keyboard yang diketik petugas itu terdengar lambat sekali. Tik, tak, tik, tak. Jantungku berpacu seirama dengan kursor yang berkedip di layar monitor tabung di balik kaca. Nah, ketemu, gumam petugas itu. Ini blueprint asli pemecahan sertifikat induk tahun 1995. Masih ejaan lama. Ia memutar monitor LCD itu menghadap ke arahku. Layar itu menampilkan gambar peta garis-garis biru dengan latar belakang hitam. Gambar teknik yang rumit bagi orang awam, tapi bagiku, ini adalah peta harta karun. Mataku menyapu cepat mencari blok A. Jalan Mawar, tempat rumahku dan Miranda berhadapan. Jariku menelusuri garis jalan utama. Di situ tertulis jelas, row, right of way, atau lebar jalan rencana adalah 8 meter. Aku tertegun. 8 meter? Otakku berputar cepat melakukan kalkulasi visual. Jalan aspal di depan rumahku sekarang lebarnya hanya sekitar 5 meter. Kemana hilangnya 3 meter sisanya? Apakah benar dugaanku selama ini bahwa jalan itu menyempit? Bu, bisa tolong di-zoom ke persil nomor 12 dan 15? Rumah saya dan rumah depan. Pintaku. Petugas itu menuruti, memperbesar gambar. Garis-garis batas kafling terlihat makin jelas. Aku mengeluarkan penggaris kecil yang selalu kubawa di tas, menempelkannya ke layar monitor, mengukur skala. Mataku terpaku pada satu detail kecil yang selama ini luput dari perhatian semua orang. Di gambar peta resmi BPN ini, terdapat garis putus-putus yang menandakan saluran air atau got kota. Posisinya berada di luar pagar rumah warga, tepat di pinggir jalan aspal. Tapi kenyataannya di lapangan, aku memejamkan mata, memanggil kembali ingatan visual kondisi jalan depan rumah. Di sisi rumahku, got itu terbuka dan terlihat jelas. Tapi di sisi rumah Miranda tunggu. Di sisi rumah Miranda, tidak ada got yang terlihat. Pagar temboknya yang tinggi dan megah itu langsung berbatasan dengan aspal jalan. Bahkan, carport atau garasinya yang miring itu seolah menyatu dengan jalanan. Selama ini warga mengira got di depan rumah Miranda tertutup beton cover yang rapi. Tapi jika melihat peta ini, Bu, maaf, tanyaku lagi, suaranya bergetar menahan gejolak penemuan. Garis merah ini apa ya? Oh, itu batas GSB, Bu. Garis sempadan bangunan. Bangunan permanen tidak boleh melewati garis merah ini. Jaraknya 3 meter dari as jalan. Aku menahan napas. Di peta ini, garis batas tanah kafling rumah Miranda, persil 15, seharusnya berakhir 2 meter di belakang got. Artinya, ada area kosong selebar 2 meter yang seharusnya menjadi trotoar dan saluran air terbuka. Tapi Miranda membangun pagarnya jauh ke depan. Sangat jauh. Garasinya yang mewah itu, pilar-pilar emasnya yang sombong itu, semuanya berdiri di atas tanah yang di peta ini diarsir sebagai fasilitas umum. Pantas saja banjir. Pantas saja air tidak mengalir. Miranda tidak sekadar menutup got. Dia membangun di atas got dan memakan badan jalan hampir separuhnya. Selama bertahun-tahun, dia memanipulasi persepsi warga. Dia membuat seolah-olah jalan itu sempit dari sananya. Dan ketika aku merenovasi rumahku sesuai batas asli, yang terlihat maju, karena mengikuti jalan yang sudah disempitkan Miranda, dia panik. Dia takut kebohongannya terbongkar jika ada petugas ukur yang datang membandingkan posisi rumah kami. Itulah kenapa dia begitu agresif. Itulah kenapa dia ingin rumahku dibongkar cepat-cepat tanpa pengukuran ulang yang benar. Itu bukan serangan. Itu pertahanan diri dari seorang maling yang takut ketahuan. Mbak? Mbak kok senyum-senyum sendiri? Tegur petugas itu bingung melihat ekspresiku yang berubah drastis. Aku mengangkat wajah. Rasa takut yang tadi mencekik leherku kini lenyap tak berbekas. Digantikan oleh rasa percaya diri yang meluap-luap. Aku merasa seperti baru saja menemukan amunisi nuklir di saku celanaku. Bu, boleh saya minta printout resmi peta bidang ini? Saya bayar biaya administrasinya sekarang. Yang ada cap basahnya. Pintaku tegas. Bisa, Bu. Tapi untuk keperluan apa? Aku menatap layar monitor itu sekali lagi, menatap garis batas rumah Miranda yang melanggar aturan dengan begitu brutal. Untuk keperluan pembuktian, Bu, jawabku dingin. Ada seseorang yang perlu diajarkan cara membaca peta dengan benar.
Aku keluar dari gedung BPN dengan langkah ringan. Matahari sore yang terik tidak lagi terasa menyengat. Di tanganku, tergulung sebuah kertas berharga yang akan membalikkan keadaan. Miranda menginginkan perang. Dia menginginkan pertunjukan kehancuran. Baiklah, aku akan memberikannya pertunjukan. Tapi bukan rumahku yang akan hancur. Aku mengambil ponsel, menekan nomor Damar. Halo, Mas? Jangan pinjam uang. Batalkan semua. Bilang ke Miranda, kita setuju dengan permintaannya untuk mendatangkan petugas ukur resmi besok pagi. Undang semua warga. Undang Pak RT. Kita akan buat pesta meriah. Kamu yakin, Kinan? Suara Damar terdengar khawatir. Sangat yakin. Bisikku sambil menatap jalanan kota yang macet. Karena besok, kita akan melihat siapa sebenarnya tikus yang memakan jalanan komplek. Jalan Mawar pagi ini tidak terlihat seperti lokasi sengketa lahan, melainkan lebih mirip venue hajatan kelurahan. Sejak pukul 7 pagi, aktivitas di seberang rumahku sudah sangat mencolok mata. Miranda benar-benar niat. Ia tidak hanya mengundang petugas ukur, tapi ia juga mengubah halaman rumahnya menjadi tribun penonton VIP. Beberapa kursi plastik sewaan disusun rapi di terasnya yang berlantaikan marmer. Di meja bundar kecil, tersaji aneka jajanan pasar, lemper, pastel, dan risoles yang masih mengepul hangat, lengkap dengan air mineral kemasan gelas. Ia ingin memastikan para tetangga yang datang menonton eksekusi rumahku merasa nyaman dan terhibur. Ayo, Bu Darni, Bu Siska, silakan duduk. Jangan malu-malu, anggap saja lagi nunggu layar tancap. Suara cempreng Miranda melengking, memantul di tembok-tembok rumah komplek. Ia mengenakan dress selutut bermotif macan tutul yang sangat mencolok, dipadu dengan kacamata hitam oversized yang bertengger di batang hidungnya. Bibirnya dipulas lipstik merah cabai, senada dengan warna kuteks di kuku-kukunya yang panjang. Setiap gerakannya, caranya mengibaskan kipas tangan, caranya tertawa, dirancang untuk satu tujuan, merayakan kemenangannya. Aku mengintip dari balik tirai jendela kamar tidur dengan jantung berdebar. Bukan debaran takut seperti kemarin, tapi debaran adrenalin seorang aktor yang hendak naik panggung. Kamu siap, Kinan? Tanya Damar yang berdiri di belakangku. Ia mengenakan kemeja batik lengan pendek, terlihat rapi namun wajahnya masih menyuratkan kekhawatiran. Ia belum sepenuhnya yakin dengan kartu as yang kubawa. Aku menepuk saku tasku pelan, tempat gulungan kertas berharga dari BPN tersimpan aman. Sangat siap, Mas. Biarkan dia terbang setinggi-tingginya dulu. Biar jatuhnya makin sakit. Kami melangkah keluar. Seketika, suasana riuh di seberang jalan mereda. Puluhan pasang mata langsung tertuju pada kami. Tatapan mereka bermacam-macam. Ada yang mencemooh, ada yang kasihan, tapi kebanyakan menatap dengan rasa ingin tahu yang kejam. Mereka haus drama. Aku sengaja menundukkan kepala, memasang ekspresi lesu dan pasrah. Bahuku kuturunkan sedikit, membuat postur tubuhku terlihat rapuh. Aku menggenggam lengan Damar erat-erat, seolah mencari perlindungan. Wah, wah, wah. Keluar juga akhirnya sang putri. Seru Miranda, bertepuk tangan pelan dengan gaya dramatis. Ia berjalan mendekat ke pagar rumahnya. Pagar mewah dengan ornamen tombak emas yang menjulang tinggi itu. Gimana tidurnya semalam? Kinanti? Nyenyak? Atau mimpi buruk dikejar buldoser? Gelak tawa pecah dari gerombolan ibu-ibu di belakangnya. Pak Burhan dan beberapa bapak-bapak lain hanya menggeleng-gelengkan kepala sambil menghisap rokok, menatap tembok rumahku dengan pandangan, sayang sekali harus dibongkar. Bak Miranda, suaraku pelan, sedikit bergetar, akting yang sempurna. Apa harus ramai ini? Kita bisa selesaikan baik-baik dengan petugas nanti. Loh, justru harus ramai dong, potong Miranda cepat. Matanya berkilat licik di balik kacamata hitamnya. Supaya jadi pelajaran buat semua orang di komplek ini. Bahwa hukum itu tajam, Kinanti. Bahwa orang yang serakah mengambil tanah jalan, harus dihukum di depan umum biar kapok. Ironi dari kalimat itu begitu kental hingga rasanya aku ingin tertawa terbahak-bahak di sana. Orang yang serakah mengambil tanah jalan, katanya. Ah, Miranda, seandainya kamu tahu. Saya cuma minta keadilan. Bak, jawabku lirih. Keadilan? Miranda mendengus kasar. Keadilan itu mahal, sayang. Dan hari ini,
Kamu bakal bayar lunas. Lihat tuh. Ia menunjuk ke ujung jalan dengan dagunya yang terangkat angkuh. Malaikat pencabut nyawa rumahmu sudah datang. Dari ujung tikungan jalan komplek, iring-iringan dua mobil perlahan mendekat. Mobil pertama adalah Toyota Avanza hitam dengan stiker Badan Pertanahan Nasional di pintunya. Di belakangnya, menyusul mobil bak terbuka dinas berwarna oranye milik Satpol PP dan Dinas Tata Kota. Suara mesin mobil yang menderu pelan terdengar seperti musik pembuka babak klimaks. Suasana mendadak tegang. Ibu-ibu yang tadi sibuk mengunyah lemper kini berhenti makan. Leher mereka memanjang ingin melihat lebih jelas. Miranda bergegas membuka pintu gerbang kecilnya. Berlari-lari kecil menyambut mobil-mobil itu seolah ia adalah tuan rumah yang menyambut tamu agung. "Sini, Pak. Parkir di sini saja," teriaknya sambil melambaikan tangan, mengarahkan mobil BPN untuk parkir tepat di depan garasi mewahnya. 4 orang petugas berseragam biru muda turun dari mobil BPN, membawa peralatan yang tampak canggih, tripod, tongkat ukur, dan alat teodolite digital berwarna kuning mencolok. Sementara dari mobil belakang, turun 3 orang petugas berseragam coklat kaki, salah satunya membawa map tebal yang kuyakin berisi surat perintah pembongkaran. Miranda langsung menyalami petugas yang terlihat paling senior, seorang pria berkumis tebal dengan name tag, Bambang. "Selamat pagi, Pak Bambang. Terima kasih sudah datang cepat," sapa Miranda dengan nada sok akrab yang dibuat-buat. "Ini loh, Pak. Lokasinya sudah siap diukur. Warga juga sudah siap menyaksikan penegakan hukum." Pak Bambang mengangguk sopan namun wajahnya datar profesional. "Pagi, Bu. Kami akan melakukan pengukuran ulang batas bidang tanah sesuai permohonan sengketa. Kami butuh area steril agar alat laser kami akurat." "Oh, tenang saja, Pak. Jalanan sudah saya kosongkan," kata Miranda antusias. Ia lalu berbalik menatapku. Senyumnya melebar hingga menampilkan deretan giginya yang putih hasil veneer. "Nah, Kinanti, siapkan mentalmu. Jangan pingsan ya kalau nanti patokmu dicabut paksa." Ia melangkah mendekatiku, membisikkan sesuatu saat berpapasan. Aroma parfumnya yang menyengat membuatku mual. "Tawaran 100 juta kemarin sudah hangus," bisiknya dingin di telingaku. "Sekarang, aku nggak butuh uangmu. Aku cuma mau lihat kamu menangis darah melihat rumah butut ini hancur." Aku menatap matanya dalam-dalam. Untuk pertama kalinya hari ini, aku membiarkan sedikit keberanianku bocor keluar. "Silakan, Mbak," balasku tenang. "Semoga hasilnya sesuai harapan Mbak." Miranda mengernyit sedikit, bingung dengan ketenanganku yang tiba-tiba, tapi egonya terlalu besar untuk menyadari bahaya. Ia kembali ke kerumunan pendukungnya, bertepuk tangan memanggil petugas. "Ayo, Pak. Tunggu apa lagi? Pasang alatnya. Ukur yang teliti," teriak Miranda lantang, suaranya penuh kuasa. Ia menunjuk lurus ke arah tembok rumahku dengan jari telunjuknya yang runcing. "Hancurkan yang melanggar aturan." Pak Bambang memberi kode pada timnya. Tripod didirikan di tengah jalan aspal. Alat ukur mulai dinyalakan. Sinar laser merah menyala, menembak lurus membelah udara pagi yang panas. Pertunjukan dimulai. Dan Miranda tidak sadar, ia baru saja memberikan aba-aba untuk menghancurkan dirinya sendiri. Matahari mulai meninggi, memancarkan panas yang menyengat kulit. Cahayanya memantul silau di atas aspal jalan yang hitam legam. Namun, tak ada satupun warga yang beranjak dari posisinya. Mereka terpaku di pinggir jalan, seperti penonton yang terhipnotis oleh gerakan lambat namun pasti dari para petugas BPN. Suara bip berulang dari alat ukur digital memecah keheningan yang tegang. Bip, bip, bip. Pak Bambang, ketua tim ukur, berdiri di tengah jalan sambil memegang walkie-talkie. Matanya menyipit di balik lensa kacamata hitam, menatap tajam ke arah asistennya yang sedang memegang prisma pemantul laser di ujung jalan. Mereka tidak langsung mengukur tembok rumahku. Mereka berjalan jauh ke belakang, menuju perempatan jalan utama komplek. "Cari patok beton referensi tahun 95. Perintah Pak Bambang tegas lewat radio. "Kita tarik garis lurus dari titik 0 blok ini." Miranda, yang sejak tadi berdiri gelisah sambil mengipas-ngipaskan wajahnya dengan kipas cendana, mulai terlihat tidak sabar. Keringat mulai melunturkan bedak tebal di dahinya. Ia berjalan mendekati Pak Bambang, hak sepatu tingginya berbunyi tak mengganggu konsentrasi. "Pak Bambang,
Kok jauh banget sih ngukurnya? Protesnya dengan nada manja yang dipaksakan. Masalahnya kan ada di sini, Pak. Di depan mata Bapak ini loh. Tuh, lihat temboknya Kinanti yang maju. Langsung aja ukur dari pinggir selokan sini. Kan gampang. Pak Bambang menurunkan walkie-talkie-nya perlahan. Ia menatap Miranda dengan tatapan datar seorang profesional yang tidak suka diintervensi. Bu Miranda, suaranya berat dan berwibawa. Dalam pengukuran kadastral, kami tidak bisa berasumsi. Kami harus mencari titik ikat koordinat yang valid. Kalau kami mengukur sembarangan dari pinggir selokan yang sekarang, hasilnya bisa bias. Bisa jadi selokannya yang sudah geser, bukan rumahnya. Jawaban itu membuat Miranda terdiam sejenak. Bibirnya mengerucut sebal. Ya tapi kan sudah jelas. Mohon ibu minggir sebentar. Ibu menghalangi jalur laser. Potong Pak Bambang sopan tapi menusuk, sambil memberi isyarat tangan agar Miranda mundur. Terdengar suara kikik tertahan dari beberapa warga. Wajah Miranda memerah padam. Ia mundur dengan kasar kembali ke teras rumahnya, menggerutu pelan. Dasar birokrat ribet. Padahal tinggal bongkar saja susah amat. Aku menahan napas, tanganku meremas lengan damar semakin kencang. Inilah momen kuncinya. Penentuan titik nol. Jika mereka benar-benar menarik garis dari patok asli pengembang, maka kebenaran akan terungkap telanjang. Asisten surveyor mulai bergerak maju perlahan. Setiap 10 meter, mereka berhenti, menancapkan tongkat, mencatat angka di tablet, lalu bergerak lagi. Gerakan mereka metodis, dingin, dan akurat. Mereka seperti robot pencari fakta yang tidak punya emosi. Saat mereka sampai di depan kafling rumahku, suasana semakin mencekam. Jantungku berdegup kencang seirama dengan langkah sepatu safety petugas yang menggerus pasir di aspal. Salah satu petugas merentangkan pita ukur baja dari titik tengah jalan ke arah dinding depan rumahku. Sret! Bunyi pita ukur ditarik terdengar ngilu. Jarak ke dinding terluar, 4 meter 20 senti, teriak asisten itu. Pak Bambang mencatat di papan jalannya, mengangguk-angguk kecil. Wajahnya tidak terbaca. Apakah itu melanggar? Apakah itu aman? Tidak ada yang tahu. Warga saling berbisik, mencoba menebak nasibku. Miranda menjulurkan lehernya panjang-panjang, matanya berbinar penuh harap, menantikan vonis ilegal keluar dari mulut petugas. Namun, Pak Bambang tidak mengatakan apa-apa. Ia justru memberi isyarat aneh dengan tangannya. Ia menunjuk ke arah seberang. Ke arah rumah Miranda. Sekarang tarik ke sisi genap. Kafling 15. Perintahnya. Petugas pemegang pita ukur berputar balik. Ia berjalan menyeberangi aspal, menuju gerbang megah istana Miranda. Senyum di wajah Miranda seketika luntur. Alisnya yang tergambar sempurna kini bertaut bingung. Loh? Kok ke rumah saya, Pak? Serunya panik, setengah berlari turun dari terasnya. Yang dilaporkan kan rumah dia. Kenapa rumah saya yang diukur? Pak Bambang tidak menoleh. Ia sibuk melihat layar alat theodolitenya. Prosedur standar, Bu. Untuk memastikan as jalan tidak bergeser, kami harus mengukur cross-section kiri dan kanan. Kami harus tahu lebar jalan existing dibandingkan dengan lebar jalan di sertifikat. Tapi rumah saya ada sertifikatnya. SHM asli. Miranda merogoh tasnya, mengeluarkan map hijau dengan tangan gemetar. Nggak perlu diukur-ukur lagi. Buang-buang waktu. Kalau ibu punya sertifikat, ibu tidak perlu takut, kan? Sahut Damar tiba-tiba. Suaranya lantang, memecah ketakutan kami selama ini. Damar menatap Miranda dengan sorot mata menantang. Skakmat. Miranda terdiam, gelagapan. Ia tidak bisa menolak tanpa terlihat mencurigakan di depan para tetangga yang kini mulai menatapnya dengan pandangan bertanya-tanya. Dengan enggan, Miranda mundur, membiarkan petugas itu mendekati pagar emasnya. Petugas itu menarik pita ukur lagi. Kali ini, ia terlihat kesulitan. Ujung pita ukurnya mentok di tembok pagar Miranda yang dilapisi batu alam mahal. Pak, seru petugas itu pada Pak Bambang. Nggak dapat angkanya. Tembok ini terlalu maju. Saya nggak bisa nemu bahu jalannya. Dahiku berkerut. Terlalu maju. Dua kata itu terdengar seperti musik di telingaku. Pak Bambang mengerutkan kening. Ia melangkah mendekat, meninggalkan alat lasernya.
Ia mengambil alih pita ukur itu, menariknya sendiri, lalu melihat ke bawah. Ke arah kaki pondasi pagar Miranda yang kokoh. Ia membandingkan angka di pita ukur dengan lembaran peta biru yang ia pegang di tangan kiri. Suasana hening total. Bahkan angin pun seolah berhenti berhembus. Semua mata tertuju pada Pak Bambang yang sedang menunduk, mengamati selokan yang tertutup beton garasi Miranda. Ia melihat peta, lalu melihat jalan, lalu melihat peta lagi. Matanya membelalak sedikit, ekspresi terkejut yang gagal ia sembunyikan. Miranda yang melihat gelagat aneh itu mulai panik. Keringat dingin bercucuran di pelipisnya. "Kenapa, Pak? Sudah benar kan? Pagar saya luruskan?" Tanyanya bertubi-tubi dengan suara melengking tinggi. Ia maju selangkah, hendak meraih lengan Pak Bambang. Tiba-tiba, Pak Bambang mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Tegas, memberi isyarat berhenti yang mutlak. "Stop!" bentak Pak Bambang. Suaranya menggelegar, membuat Miranda tersentak mundur kaget. Pak Bambang menegakkan tubuhnya. Ia tidak lagi melihat ke arah alat ukur. Ia menatap lurus ke wajah Miranda. Lalu perlahan tatapannya turun ke kaki wanita itu. Ke sepatu hak tinggi mahalnya yang sedang berpijak di atas keramik carport yang mengilap. "Bu Miranda," ucap Pak Bambang dingin, jarinya menunjuk tegak lurus ke arah lantai di bawah kaki Miranda. "Tolong ibu mundur 3 langkah sekarang juga." "Kak, kenapa, Pak?" Bibir Miranda gemetar. "Karena tempat ibu berdiri sekarang." Pak Bambang menjeda kalimatnya, matanya menyapu seluruh warga yang hadir, memastikan semua orang mendengar kalimat berikutnya. "Secara hukum, ibu sedang berdiri di atas tanah negara." Kalimat itu menggantung di udara seperti asap mesiu setelah ledakan. Ibu sedang berdiri di atas tanah negara. Hening. Angin yang tadinya berhembus panas mendadak terasa dingin mencekam. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara burung. Bahkan ibu-ibu yang biasanya paling cerewet kini membekap mulut mereka sendiri dengan tangan. Mata mereka membulat sempurna menatap Miranda yang terpaku kaku. Wajah Miranda yang tadi merah padam karena marah, kini berubah warna menjadi putih pucat, kontras sekali dengan blush on merah bata di pipinya. Ia mundur selangkah, hak sepatunya goyah, nyaris terperosok ke celah keramik. Bapak bercanda, kan?" Tawa Miranda pecah, sumbang dan garing. Tawa orang yang sedang panik setengah mati. "Tanah negara apanya? Ini tanah saya. Saya beli cash keras 10 tahun lalu. Jangan asal ngomong ya, Pak. Saya bisa tuntut pencemaran nama baik." Pak Bambang tidak meladeni histeria itu. Ia berjalan tenang menuju mobil dinasnya, mengambil pengeras suara tua kecil berwarna merah putih. Ia kembali ke tengah jalan, berdiri di antara dua kubu, rumahku yang sederhana dan istana Miranda yang megah. Ia menekan tombol siren sebentar. Nguik. Suara itu membuat semua orang tersentak kembali ke realitas. "Bapak-bapak, ibu-ibu, warga komplek Gria Asri." Suara Pak Bambang menggema, berat dan final. Ia membuka papan jalan yang berisi lembar hasil ukur digital yang baru saja diproses oleh timnya. Berdasarkan pengukuran geodetik menggunakan koordinat satelit dan referensi patok induk BPN tahun 1995, kami telah mendapatkan hasil final. Jantungku berdegup begitu kencang hingga rasanya tulang rusukku sakit. Damar merangkul bahuku erat, tangannya dingin dan basah oleh keringat. Inilah saatnya. Vonis akan dibacakan. Pak Bambang menatap kertas di tangannya, lalu menatapku. "Pertama, untuk objek terlapor, persil nomor 12 atas nama Ibu Kinanti Larasati," ucapnya lantang. Aku memejamkan mata. Posisi bangunan pagar dan dinding rumah berada 20 cm di belakang garis sempadan bangunan, GSB. Artinya, bangunan ini legal dan tidak melanggar batas tanah maupun badan jalan. Duniaku berhenti berputar sejenak. Lalu, sebuah hembusan napas lega yang panjang keluar dari mulut Damar. "Alhamdulillah." Bisiknya bergetar di telingaku. Air mataku menetes tanpa izin. Beban ribuan ton yang menindih dadaku selama seminggu ini terangkat seketika. Aku bersih. Namaku bersih. Gumaman warga mulai terdengar. "Loh, jadi nggak salah?" bisik Bu Darni bingung. "Kok Bu Miranda bilang makan jalan?" Pak Bambang belum selesai. Ia mengangkat tangan, meminta ketenangan. Kali ini, ia memutar tubuhnya menghadap penuh ke arah rumah Miranda.
Tatapannya berubah tajam, setajam silet. Kedua, lanjut Pak Bambang, suaranya naik 1 oktav lebih keras. Berdasarkan temuan lapangan saat pengukuran cross-section, kami menemukan fakta mengejutkan pada persil nomor 15, rumah Ibu Miranda. Miranda gemetar hebat. Tangannya mencengkeram pagar besinya seolah itu satu-satunya hal yang menahannya agar tidak pingsan. Pagar tembok, pos satpam, dan struktur atap karport beton milik Ibu Miranda. Pak Bambang menjeda kalimatnya untuk efek dramatis yang mematikan. Terbukti maju sejauh 2,5 meter melewati batas sertifikat hak milik. Duar. Kali ini bukan hening yang terjadi, melainkan ledakan suara. Hah? 2,5 meter? Teriak Pak RT kaget, sampai melompat dari tempat duduknya. Gila! Pantesan jalanan jadi sempit. Sahut seorang bapak-bapak dengan nada marah. Pak Bambang menunjuk ke lantai garasi Miranda. Area yang sekarang di keramik marmer ini, tunjuknya tegas, adalah area yang seharusnya menjadi saluran drainase utama, got, dan bahu jalan umum. Ibu Miranda telah menutup saluran air vital komplek dengan beton permanen, yang secara teknis menjadi penyebab utama banjir lokal di area ini karena air tidak punya jalur pembuangan. Fakta itu menghantam warga seperti tamparan bolak-balik. Mereka yang tadinya memusuhiku, kini berbalik arah dengan kecepatan cahaya. Tatapan mereka pada Miranda berubah dari kekaguman menjadi kemurkaan. Jadi selama ini, wanita yang berteriak paling kencang soal banjir, adalah penyebab banjir itu sendiri? Bohong! Itu bohong! Jerit Miranda histeris. Ia lari ke tengah jalan, mencoba merebut kertas hasil ukur dari tangan Pak Bambang. Rambutnya yang tersasak rapi kini berantakan. Alat kalian rusak. Kalian sekongkol sama si Kinanti kan? Berapa kalian dibayar? Hah? Saya ini orang kaya. Saya kenal wali kota. Pak Bambang menepis tangan Miranda dengan tenang namun tegas. Ia memberi isyarat pada anggotanya. Salah satu staf BPN segera membentangkan peta biru besar, peta yang sama yang kulihat kemarin, di atas kap mobil dinas agar semua warga bisa melihat. Lihat ini, Bu. Lihat ini bapak-bapak, kata Pak Bambang sambil menunjuk garis merah di peta. Ini batas tanah Ibu. Dan ini, ia menunjuk garis hitam jalan, adalah tempat pagar Ibu berdiri sekarang. Ibu mencaplok fasilitas umum. Ibu mencuri hak tetangga Ibu. Maling. Celetuk Bu Siska pelan, tapi terdengar jelas. Iya, ternyata maling, teriak maling, timpal warga lain. Miranda mundur terhuyung-huyung, matanya nanar mencari dukungan. Tapi tidak ada satupun yang tersisa. Teman-teman arisannya membuang muka. Pak Burhan meludah ke tanah dengan jijik. Ia sendirian. Telanjang di hadapan kebenaran yang memalukan. Nggak mungkin sertifikat saya. Racau Miranda, air mata mulai melunturkan, maskaranya menjadi noda hitam mengerikan di pipi. Saya nggak mau tahu. Pokoknya saya nggak salah. Saya nggak akan bongkar apa-apa. Langkahi dulu mayat saya. Ia berbalik hendak lari masuk ke dalam rumah, membanting gerbang untuk bersembunyi. Tunggu, Bu Miranda. Suara Pak Bambang menghentikan langkahnya. Suara itu bukan lagi suara petugas ukur. Itu suara eksekutor. Pak Bambang mengeluarkan sebuah dokumen lain dari mapnya. Dokumen dengan kop surat resmi yang ditandatangani Miranda sendiri seminggu yang lalu. Ibu tidak bisa lari, ucap Pak Bambang dingin. Dalam laporan pengaduan yang Ibu tanda tangani ini, pada poin nomor 5, Ibu menuliskan permintaan spesifik, memohon kepada dinas terkait untuk segera melakukan tindakan tegas berupa pembongkaran langsung pada hari pengukuran apabila ditemukan pelanggaran, tanpa perlu surat peringatan lagi, demi ketertiban umum. Wajah Miranda berubah menjadi abu-abu. Ia ingat kalimat itu. Ia menulisnya dengan penuh nafsu untuk menghancurkan rumahku secepat mungkin. Ia ingin aku hancur hari ini juga. Saat itu juga, Pak Bambang menatap lurus ke mata Miranda yang terbelalak horor. Ia mengangkat tangannya, melambai ke arah mobil pick-up Satpol PP di belakang. Sesuai permintaan pelapor sendiri, perintah Pak Bambang pada tim bongkar yang sudah turun membawa palu godam dan linggis besar. Lakukan penertiban bangunan liar di Persil 15. Bongkar pagarnya. Sekarang. Jangan! Jerit Miranda melengking. Suaranya pecah seperti kaca yang dibanting. Jangan sentuh pagarku. Namun,
Para petugas berbadan tegap itu tidak peduli. Mereka melangkah maju dengan derap langkah pasti, membawa alat-alat penghancur yang berkilatan di bawah matahari, siap meratakan simbol kesombongan itu dengan tanah. DUG. Suara hantaman besi bertemu beton itu terdengar tumpul namun menggetarkan dada. Sebuah palu godam besar yang diayunkan oleh petugas berbadan kekar menghantam pilar pagar utama rumah Miranda. Retakan rambut seketika muncul di permukaan cat emas yang selama ini dibanggakan pemiliknya. Serpihan semen rontok ke tanah, menjadi debu pertama yang menodai sepatu mengilap Miranda. Itu bukan sekadar suara pembongkaran. Itu adalah lonceng kematian bagi arogansi yang selama ini merajai Blok A. Jangan. Hentikan. Itu marmer Italia. Jerit Miranda histeris. Suaranya melengking tinggi, memecah udara siang yang panas, bercampur dengan suara mesin bor jalan yang mulai dinyalakan. DRRRTTTT. Wanita itu kehilangan akal sehatnya. Ia nekat menerobos garis batas yang dibuat petugas, berlari menerjang ke arah pilar pagarnya, memeluk tiang beton itu seolah sedang melindungi anak kandungnya sendiri. Tubuhnya gemetar hebat. Air matanya bercampur dengan debu tembok yang mulai beterbangan. Minggir, Bu! Bahaya! Teriak Komandan Regu Satpol PP. Nggak mau. Kalian preman. Kalian perusak. Miranda meronta-ronta, kakinya menendang angin saat dua petugas wanita berseragam coklat terpaksa menyeretnya menjauh demi keselamatannya sendiri. Daster sutra mahalnya tersangkut di kawat pagar, robek di bagian lengan, namun ia tidak peduli. Kalian tahu berapa harga pagar ini? 50 juta. Siapa yang mau ganti? Siapa? Ibu yang ganti rugi ke negara karena sudah mencuri tanah umum selama 10 tahun. Balas salah satu petugas dengan nada tinggi, kesal karena Miranda terus mencakar lengannya. Di seberang jalan, aku hanya bisa berdiri mematung. Tanganku menutup mulut, ngeri sekaligus takjub melihat pemandangan di depan mata. Damar merangkul bahuku semakin erat, seolah takut aku ikut terseret dalam kekacauan itu. Adegan di depan kami terasa surrealis. Ekskavator mini yang biasanya dipakai untuk mengeruk selokan kini mulai menggerakkan lengan besinya. Baket mengeruk itu menghantam atap kanopi carport Miranda. Prah! Atap policarbonate mahal itu remuk dalam sekali hentakan, runtuh menimpa lantai garasi. Suara kaca pecah dan besi bengkok bersahutan. Debu putih mengepul tebal, menyelimuti area itu seperti kabut perang. Namun, kejutan sesungguhnya baru saja dimulai. Saat tim pembongkar mulai membor lantai garasi Miranda, area yang diklaim Pak Bambang sebagai saluran air yang ditutup beton, sebuah bau busuk yang menyengat tiba-tiba menyeruak keluar. Huwek! Beberapa warga yang berdiri paling depan langsung menutup hidung dan mundur teratur. Baunya seperti campuran sampah busuk, bangkai tikus, dan limbah yang terperangkap bertahun-tahun. Astaga! Bau apa ini? Seru Bu Darni sambil mengibas-ngibaskan kerudungnya. Mesin bor Judgehammer terus bekerja. Dudu. Lapisan keramik marmer pecah berantakan. Saat beton di bawahnya terbongkar, semua mata terbelalak melihat apa yang ada di dalamnya. Tidak ada saluran air yang layak. Yang terlihat adalah rongga selokan yang penuh sesak dengan sampah plastik hitam yang membusuk, endapan lumpur tebal yang menghitam, dan sisa-sisa material bangunan bekas proyek rumah Miranda dulu yang dibuang sembarangan ke dalam got lalu ditutup semen. Air hitam pekat muncrat keluar dari celah yang baru dibuka, meluap ke jalan karena tekanannya yang tinggi akibat tersumbat selama ini. Ya Allah! Gumam Pak RT dengan wajah merah padam karena marah. Ia menunjuk lubang menganga itu dengan tangan gemetar. Lihat bapak-bapak, lihat ibu-ibu. Pantesan kita kebanjiran terus. Gotnya mati total di sini. Disumpal sama beton garasinya Bu Miranda. Fakta itu seperti bensin yang disiramkan ke api amarah warga. Simpati mereka pada tangisan Miranda lenyap seketika, berganti menjadi kebencian murni. Why? Tanggung jawab lo! Teriak seorang pemuda komplek yang motornya pernah mogok karena banjir. Dasar tetangga zalim! Rumah orang dibilang bikin banjir, ternyata dia sendiri biang keroknya. Cemoohan warga bersahutan, lebih keras daripada suara mesin bor. Miranda yang kini terduduk lemas di aspal, ditahan oleh petugas, hanya bisa menatap nanar ke arah lubang busuk di lantai garasinya. Bukti kejahatannya kini telanjang di depan mata semua orang. Bau busuk itu adalah bau kebohongannya yang selama ini ia tutup rapat dengan parfum mahal dan gaya hidup glamor.
Hancurkan saja semuanya. Pak, biar airnya lancar. Dukung warga serempak. Dan petugas pun menuruti. Dalam waktu 1 jam, kemewahan itu sirna. Pagar tombak emas itu kini tergeletak bengkok di tanah seperti rongsokan besi tua. Pilar-pilar bergaya Romawi hancur menjadi puing-puing tak berbentuk. Lantai garasi marmer yang dulu sering dipamerkan Miranda saat arisan, kini berubah menjadi parit besar yang mengalirkan air hitam berbau busuk. Rumah megah itu kini telanjang. Tanpa pagar tinggi, tanpa garasi luas. Halaman depannya habis terpangkas 2,5 meter, menyisakan teras rumah yang kini terasa begitu dekat dengan jalan raya. Istananya kehilangan bentengnya. Debu perlahan mulai turun. Suara mesin-mesin berat dimatikan. Hening kembali menyelimuti jalan mawar. Tapi kali ini, hening yang berbeda. Hening sisa pertempuran. Aku memberanikan diri melangkah maju sedikit, mendekati batas jalan. Di sana, di tengah puing-puing reruntuhan pilar beton, Miranda masih terduduk bersimpuh. Daster merahnya kotor oleh debu semen dan percikan lumpur got. Rambut sasakannya sudah tidak berbentuk, menempel lepek di wajahnya yang basah oleh keringat dan air mata. Ia tidak lagi menjerit. Suaranya sudah habis. Ia hanya menatap kosong ke arah tumpukan puing di hadapannya. Tatapan orang yang jiwanya baru saja dicabut paksa. Perlahan, Miranda menoleh. Kepalanya bergerak kaku mencari seseorang. Dan matanya bertemu dengan mataku. Dulu, mata itu selalu menatapku dengan sorot merendahkan, penuh kilatan sombong seolah aku adalah serangga yang mengganggu pemandangan. Tapi hari ini, detik ini, mata itu redup. Kosong. Ada rasa malu yang begitu dalam, rasa hancur yang tak terlukiskan. Bibirnya bergerak-gerak pelan, seolah ingin mengatakan sesuatu padaku, tapi tidak ada suara yang keluar. Aku tidak tersenyum. Aku tidak merasa perlu menari di atas penderitaannya. Kemenangan ini terasa pahit. Aku menatapnya lurus, lalu perlahan mengangguk kecil. Sebuah tanda perpisahan pada permusuhan ini. Sebelum akhirnya aku memutar tumit, membalikan badan meninggalkannya sendirian di tengah reruntuhan harga dirinya. Namun, tepat saat aku hendak melangkah masuk ke halaman rumahku yang selamat, sebuah suara parau dan retak terdengar dari belakang punggungku, menghentikan langkahku seketika. Kinanti. Suara itu terdengar sangat asing. Begitu rapuh, begitu putus asa. Seperti suara gelas kaca yang retak sebelum akhirnya pecah berkeping-keping. Tolong aku. Kepalaku membeku mendengar kata-kata itu. Tolong aku. Suara Miranda yang selama ini angkuh, penuh cemoohan, kini pecah menjadi tangisan seorang anak kecil yang tersesat. Aku berhenti bergerak, namun aku tidak berbalik sepenuhnya. Aku hanya menolehkan kepala sedikit, menatap bayangan tubuhnya yang bersimpuh di antara tumpukan puing-puing pagar yang baru saja dirobohkan. Di sekelilingnya, para petugas Satpol PP sudah mulai membersihkan sisa-sisa reruntuhan. Bau busuk dari got yang terbuka itu masih menusuk hidung, menjadi saksi bisu kejahatan yang selama ini tersembunyi. Damar menggenggam tanganku. Cengkeramannya menguat, seolah mengingatkan aku untuk tidak terperangkap dalam jebakan emosinya. Aku menarik napas dalam, memejamkan mata sejenak, lalu perlahan membuka mataku dan menatap lurus ke depan, ke arah Mirana. Aku bicara dengan nada pelan, datar, tanpa emosi kemenangan, hanya kejujuran yang dingin. Mbak Miranda, suaraku terdengar tegas. Saya sudah mencoba menolong Mbak sejak hari pertama, saat saya kirim kue ke rumah Mbak. Saya sudah menawarkan mediasi. Saya sudah memohon agar kita hidup damai sebagai tetangga. Miranda tidak menjawab, ia hanya terisak. Tapi Mbak tidak mau. Mbak memilih jalan ini. Mbak memilih untuk memfitnah saya, menghancurkan nama baik saya, dan mencoba merobohkan rumah warisan orang tua saya. Lanjutku. Saya tidak bisa menolong Mbak sekarang. Karena yang menghancurkan Mbak hari ini, bukanlah saya. Itu adalah perbuatan Mbak sendiri. Itu adalah hasil dari laporannya Mbak sendiri. Aku memberi jeda, membiarkan kalimat itu meresap ke dalam jiwanya yang hancur. Semoga Mbak bisa mengambil hikmah dari semua ini. Setelah mengucapkan kalimat penutup itu, aku berbalik dan melangkah masuk ke halaman rumahku, meninggalkan Miranda di sana. Aku tidak menoleh lagi. Di belakangku, Damar menarik napas lega. Ia tahu, aku tidak membalas dendam dengan caci maki. Aku membalas dendam dengan kebenaran.
Kami berdua melangkah melewati tiang-tiang beton yang selama ini diancam akan dirobohkan, menuju pintu rumah kami yang aman. Waktu berjalan cepat. 2 bulan telah berlalu sejak hari yang kami sebut sebagai Pengadilan Jalan Mawar, itu. Kini, Jalan Mawar benar-benar menjadi jalan yang indah. Lebarnya terasa jauh berbeda dari sebelumnya. Lebih lapang, lebih terang. Saluran air di depan rumah Kinanti dan juga di depan Kafli Miranda sudah diperbaiki total oleh dinas terkait, mengalirkan air dengan lancar. Tidak ada lagi genangan, tidak ada lagi banjir lokal. Di sisi rumah kami, aktivitas renovasi telah rampung sempurna. Aroma cat baru yang segar dan wangi kayu jati yang dipoles menguar lembut di udara. Rumah warisan itu kini berdiri anggun dengan desain interior klasik modern, memiliki pagar rendah yang ramah dan terbuka, seolah menyambut semua orang. Di seberang jalan, kondisi rumah Miranda sangat kontras. Rumah megah itu terasa sunyi dan kosong. Pagar barunya sudah dipasang, kini mundur jauh ke belakang, 2,5 meter dari aspal, sesuai batas GSB yang benar. Tanpa pagar yang maju dan tanpa garasi mewah, tampilan rumah itu menjadi canggung dan janggal. Pilar-pilar Romawinya yang terlalu dekat dengan jalan kini terlihat aneh dan berlebihan. Sebulan setelah insiden pembongkaran itu, Miranda dan suaminya, tanpa berpamitan pada satupun warga, memutuskan untuk pindah. Rumah mewah itu kini dipasangi pelang besar bertuliskan, dijual harga nego. Para tetangga yang tadinya memusuhiku, kini berbalik 180 derajat. Bu Darni dan Bu Siska datang membawa makanan, meminta maaf dengan mata berkaca-kaca karena sudah termakan hasutan. Mereka malu karena telah memilih untuk percaya pada kesombongan daripada kebenaran. Aku memaafkan mereka, karena aku tahu, yang harus menanggung malu dan kerugian terbesar bukanlah mereka, melainkan Miranda, sang penggagas sandiwara. Aku duduk di teras rumah baruku, menikmati secangkir kopi pagi. Di hadapanku, jalanan komplek terlihat tenang. Aku tidak lagi merasa tertekan atau terisolasi. Ketenangan sejati memang hanya bisa didapatkan saat kita hidup dalam kejujuran. Bahkan ketika kejujuran itu harus kita perjuangkan dengan keras melawan fitnah dan keserakahan. Miranda ingin menghancurkan rumahku, tapi justru ia menghancurkan benteng pertahanannya sendiri. Dia ingin mengambil tanah orang lain, tapi justru tanahnya sendiri yang diambil. Bukan olehku, tapi oleh hukum yang ia panggil sendiri. Inilah pesan terbesar yang bisa kita petik dari kisah ini. Hati-hati saat kita berniat menjatuhkan orang lain. Pastikan bahwa kaki kita sendiri berdiri tegak di atas kebenaran. Sebab, senjata yang paling mematikan di dunia ini bukanlah uang atau kekuasaan, melainkan karma yang bekerja dengan kecepatan yang tak terduga. Terima kasih telah mengikuti kisah penuh drama dan ironi ini hingga akhir. Semoga kita semua selalu dilindungi dari rasa iri dengki yang bisa menghancurkan diri sendiri. Jika kalian menyukai alur cerita yang cepat, emosional, dan penuh plot twist seperti ini, jangan lupa dukung kami dengan like video ini, share ke teman-teman kalian, dan yang paling penting, subscribe ke channel Dira Story sekarang juga agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah berikutnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.